Sejarah dan budaya bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Sejarah adalah peristiwa yang telah terjadi pada masa lalu dan dapat diketahui melalui peninggalan pada masa peristiwa terjadi. Sejarah juga sebagai sebuah bidang ilmu yang melakukan kajian secara sistematis mengenai seluruh perkembangan, proses perubahan, dan dinamika kehidupan masyarakat di masa lalu. Sedangkan budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit, termasuk sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Keberadaan Provinsi Kepulauan Riau yang dahulunya merupakan pusat perdagangan dan keramaian di Selat Melaka yang bermuara di Sungai Carang, serta Kerajaan Kesultanan Riau Lingga, menyisakan banyak sejarah yang belum sepenuhnya terungkap. Untuk menguak sejarah tersebut, perlu orang yang benar-benar peduli dan mau mendedikasikan waktu dan dirinya. Untuk menguak sejarah tersebut, perlu orang yang benar-benar peduli dan mau mendedikasikan waktu dan dirinya. Pemirsa, saksikan Highway 1 jam bersama Dato' Rida Kaliamsi dengan narasumber Nuri C. Sidik, penggiat sejarah dan budaya asal Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nuri C. Sidik. Saya izinkan saya sedikit memperkenalkan diri saya sebelumnya. Saya sejak tahun 2002 telah aktif di kawasan Kota Tanjung Pinang, yaitu tepatnya di kawasan Hulu Riau yang sekarang dikenal sebagai Sungai Carang, sebagai pihak yang memfokuskan diri saya untuk melakukan penyelamatan peninggalan-peninggalan sejarah di kawasan Hulu Riau, Kota Tanjung Pinang. Banyak di kawasan Hulu Riau itu telah berhasil kita selamatkan, seperti Kota Rebah yang hari ini dapat kita saksikan bersama-sama, sebuah peninggalan sejarah yang begitu besar tentang benteng Kerajaan Melayu. Kemudian kawasan makam di sana, kemudian makam Sultan Ibrahim Shah, Kota Tinggi, itu juga menjadi satu objek fokus kita. Terus di Kampung Bulang, di Kampung Melayu ada tapak Istana Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, kemudian di Tanjung Unggat. Kemudian setelah kawasan ini saya pikir dapat kita selamatkan, dan pemerintah sudah mulai masuk untuk menangani kawasan ini, maka saya coba memfokuskan kegiatan saya itu berada di Kabupaten Lingga dan di Kabupaten Bintan. Saya masuk di kawasan Kabupaten Bintan itu di tahun 2004 gitu. Jadi saya belum banyak bertemu dengan pihak-pihak yang memang benar-benar sebagai mendedikasikan dirinya sebagai aktivis penyelamatan kawasan cagar budaya di daerah itu. Sehingga saya masih sangat terbatas waktu itu. Baru di tahun 2009 saya masuk lagi di sana, di kawasan Bintan. Sudah mulai ada 1-2 orang. Saya kenal dengan salah satunya Al-Amin. Al-Amin itu dari tahun 2004 saya sudah tahu beliau. Dan beliau memang menjaga satu makam daerah kawasan Bujuk, itu yang dikenal sebagai makam Datuk Bujuk. Kemudian saya kenal di tahun 2009 Hasim Sopian, anak muda, waktu itu dia masih kuliah, masih sangat muda, dan dia satu-satunya anak muda yang saya pikir, dan saya memang kenal dia satu-satunya, dan saya melihat dalam rang waktu berapa tahun saya ke sana, karena saya sangat intens di Bintan ini. Saya rasa daerah yang saya betul-betul intens untuk melakukan penelitian dan penyelamatan adalah di kawasan Kabupaten Bintan waktu itu, karena daerah itu memang benar-benar nyaris tidak tersentuh oleh sentuhan pemerintah. Jadi saya coba memfokuskan kegiatan saya itu ada di sana. Jadi saya lihat di sana itu tak banyak orang, bahkan masyarakat di sana mereka peduli terhadap makam, tapi
untuk melakukan kegiatan-kegiatan penyelamatan seperti mencari makam-makam lama untuk diperkenalkan atau diusulkan pada pemerintah untuk diselamatkan. Itu sangat sedikit orang. Jadi saya hanya kenal 3 orang di situ yang betul-betul mendedikasikan dirinya, itu Al-Amin, Muhammad Amin, dan adiknya itu Asim Sopyan. Saya betul-betul kenal dekat dengan awalnya yaitu Asim Sopyan. Sehingga tiap hari saya datang ke rumah dia, dari pagi saya datang, pagi jam 6 pagi saya pasti akan sudah datang di Kabupaten Bintan, itu di Gunung Bintan tepatnya. Karena saya melakukan penelitian sejarah Bintan. Karena memang minim sekali catatan yang menceritakan tentang Bintan, sehingga kalau kita tidak betul-betul intens melakukan kunjungan di Bintan, mungkin sangat-sangat sulit. Bahkan banyak peneliti-peneliti dari luar yang saya baca hasil penelitiannya, mereka tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Padahal sebagaimana yang kita ketahui, yaitu babonnya sejarah Melayu itu Salatu Salatin, kemudian Tufat An-Nafis juga banyak menceritakan tentang kawasan Bintan itu. Bahkan di muka-muka buku di awal-awal pembahasan itu sudah menceritakan tentang Bintan. Kemudian di era-era akhir juga, di era Melaka, itu juga membahas tentang kawasan Bintan yang begitu hebatnya. Maka saya mulai melakukan pencarian-pencarian peninggalan-peninggalan sejarah. Sementara kita tahu sendiri, jika kita bukan orang asli di situ, tentu banyak hambatan yang bakal kita hadapi. Tapi dengan kita mengenal 3 orang ini, yaitu Al-Amin, Muhammad Amin, dan Asim Sopyan, itu banyak efek positif yang saya dapatkan. Saya mulai terbuka, orang-orang di sana mulai menerima kita peneliti-peneliti. Sehingga cerita-cerita yang agak rahasia oleh mereka dapat kita mulai satu persatu kita ungkap. Seiring waktu berjalan, begitulah bahwa Bintan mulai menggeliat tentang sejarahnya. Banyaknya peninggalan-peninggalan sejarah besar yang ternyata ada di Bintan. Yang awalnya kita pikir ada di Malaysia, tapi ternyata ada di Bintan. Dan alhamdulillah, soal makam Hang Tuah yang awalnya begitu kuat dan menjadi satu ikon besar pariwisata di Malaysia, terutama di Melaka, akhirnya terbantahkan. Dan alhamdulillahnya mulai bulan depan pihak Melaka sudah menyatakan dengan resmi melalui kita sudah membaca surat permohonan mereka untuk berkunjung ke sini, yaitu mereka menyatakan di dalam surat itu berkunjung ke makam Laksmana Hang Tuah yang asli, yang sebenar, bahwa itu adalah satu hal yang baik untuk kita. Maka saya layaknya adalah apresiasi yang baik kepada pihak-pihak ini, terutama Asim Sopyan dan Muhammad Amin, kemudian Bang Al-Amin. Tapi mirisnya saya mengikuti perkembangan permasalahan yang terjadi di kawasan Bintan, yaitu terkait dengan pohon gaharu yang di kawasan Bujuk, bahwa kita sudah sangat mengetahui bahwa salah satu pohon bukanlah termasuk dalam golongan cagar budaya. Kemudian ketika ada nilai secara tradisi atau budaya di situ, kita harus memilah kembali nilai tradisi dan budaya itu, apakah akan membuat satu dampak yang buruk bagi perkembangan masyarakat kita. Itu juga harus kita pertimbangkan. Dan pihak kepolisian saya harapkan untuk bertindaklah lebih profesional, itu berdasarkan kepada asas yang tepat manfaat. Ketika Anda menerima laporan dari masyarakat, tentunya menjadi landasan-landasan hukumnya adalah azas manfaat itu sendiri. Apakah laporan itu akan memberikan azas manfaat atau hanya menjadi satu hal yang akan berbuah mudarat akhirnya. Jadi dengan perkembangan kasus pohon gaharu yang Al-Amin, Muhammad Amin, dan Asim Sopyan hadapi, sekali lagi saya himbau sebagai aktivis cagar budaya yang notabene saya juga kenal di Bintan itu, mereka bertiga inilah
Kalaulah ada bintang jasa, maka mereka bertiga inilah yang paling pantas untuk kita berikan jasa itu. Tapi kenapa akhirnya hari ini kita terkungkung dengan aturan yang notabene bisa dipertimbangkan, ya? Bisa kita maklumi apa yang terjadi di sana. Tolong untuk dimengerti, dipahami dan dicerna dengan baik. Jangan sampai satu hari nanti ini menjadi presiden buruk bagi perkembangan daerah kita, terutama daerah Kepulauan Riau, utamanya lagi daerah Bintan. Bagaimanapun mereka adalah orang-orang asli di sana yang masih memiliki tuah, dan janganlah kita terus terpancing dengan hukum-hukum positif yang akhirnya hanya mengakibatkan kehancuran untuk daerah kita sendiri. Kedepankanlah kearifan lokal sebagai satu timbang tanding dari aturan-aturan yang ada, ya. Dan mintalah pandangan-pandangan yang jernih, pandangan-pandangan yang benar, pandangan-pandangan yang tidak memihak pada individu-individu tertentu, ya. Kita akan memandang satu kebaikan untuk menggugurkan banyak keburukan, atau satu keburukan akan meruntuhkan banyak kebaikan. Saya dari lubuk hati yang paling dalam, dari jiwa-jiwa orang yang terus akan melakukan perlawanan terhadap perusakan cagar budaya. Mereka bukan perusak cagar budaya. Saya perlu tekankan itu. Mereka bukan perusak cagar budaya. Maka pihak-pihak kepolisian, pertimbangkanlah langkah-langkah anda. Apakah langkah anda sudah benar atau hanya akan membuat satu hal yang berbuah tidak baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya kebenaran itu hanyalah milik Allah dan kita hanyalah bagian dari jejak-jejak kesalahan umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.